Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasama dari teman-teman guru yang ada di Kecamatan Patalasan, utamanya di TK Sahra, yang telah hadir di tempat ini untuk menghadiri kegiatan saya itu materi mengenai budaya positif, dan untuk salah satu tugas CGP saya itu membuat aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, saya tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang. Baik, kita akan masuk ke materi. Adapun materi yang akan saya bahas pada kegiatan yang kali ini yaitu pertama mengenai disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, yang ketiga segitiga restitusi, yang keempat posisi kontrol kita sebagai guru, yang kelima mengenai keyakinan kelas di anak usia dini, dan yang terakhir mengenai paradigma perubahan belajar. Yang pertama itu mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tujuan-tujuan dari budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah yaitu yang pertama seperti melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah, baik guru maupun anak-anak. Ceritanya kita bisa membuat tata tertib guru dengan kepala sekolah dan guru wali kelas ke anak didiknya. Jadi buat aturan-aturan di sekolah tak. Yang kedua yaitu cinta kebersihan dan lingkungan, seperti penanaman rasa cinta kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki setiap siswa. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi anak-anak senantiasa selalu mencintai kebersihan, membersihkan lingkungan sekolahnya. Jadi anak-anak merasa nyaman dan tenang pada saat belajar. Selain dari kebersihan lingkungan sekolah, anak-anak perlu juga dibiasakan tentang kebersihan terhadap diri sendiri, terutama untuk anak TK, seperti merapikan bajunya, merapikan tempat makannya setelah makan, dan merapikan mainannya setelah anak-anak bermain, serta merapikan lingkungan yang ada di kelasnya. Yang ketiga yaitu mengenai pembiasaan kejujuran. Jadi karakter kejujuran juga sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah, bukan hanya untuk siswa tetapi guru juga sebagai tenaga pengajar. Kejujuran adalah investasi yang berharga, tercipta komunitas dan hubungan yang sehat antar manusia. Yang keempat yaitu religius. Dengan menanamkan karakter religius sejak usia dini, maka akan jadi langkah awal menumbuhkan sikap dan perilaku keberagaman pada siswa. Upaya penanaman nilai religius harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Misalnya di tahap masa kanak-kanak, mereka ada di tahap meniru dari yang dilihat dan didengar. Ceritanya kayak yang biasa kita lakukan praktek sholat, mengucapkan asmaul husna, seperti itu mungkin. Yang kelima mengenai kepedulian. Sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain,
kepedulian siswa dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara, misalnya dengan menjenguk dan mengumpulkan uang dari teman-teman saat ada teman sekelas atau gurunya yang sakit, atau berbagi makanan jika ada temannya yang tidak membawa bekal. Yang keenam, sifat toleransi. Sebagai warga negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya, karena itulah sangat penting untuk memiliki sikap toleransi antar sesama. Misalnya di sekolah kita ada yang memiliki agama yang berbeda, jadi kita ajarkan kepada anak kita harus saling toleransi antar sesama beda agama. Ceritanya juga temannya dia perbedaannya, bila dia melakukan ibadah kita tidak boleh ribut. Mungkin selanjutnya paradigma kegiatan kepalan tangan. Anggaplah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi mungkin bisa dipraktekkan ibu-ibu. Ceritanya genggam sesuatu di tangan kecil, terus teman yang satunya bisa, apakah dia bisa membuka genggaman tersebut atau tidak? Coba bagaimana? Bisa dibuka kamu luar biasa. Coba benda Luar biasa kok. Anak-anak masa. coba kita bu dan sesuai kita ngobrol dia. Saya usaha tuh bukan dia berusaha untuk memberikan kepalan tangan dari temannya. Sesuai dengan kemampuannya bisa mengontrol diri. Berarti ini tidak bisa mengontrol dirinya. Kamu kan bisa. Sampai Anda bisa mengambil barang yang dia lindungi. Apa yang dia pertahankan. Oke, sudah. Jadi bagaimana tadi yang Ibu Reski dengan Ibu Ida, apakah bisa? Siapa tadi yang menggenggam? Saya. Reski. Apa Bu Ida bisa membuka genggaman dari Bu Reski? Tidak bisa kalau Ibu Ana dengan Ibu bisa.
bisa mengontrol orang lain, jadi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, jadi maksudnya kalau tadi Bunda Wana bisa membuka dua jari dari Bunda Wati itu berarti butuh perjuangan untuk mengontrol orang lain. Ternyata tidak Ya, bisa juga. ternyata tidak bisa juga karena Bunda Wanti mempertahankan juga apa yang yang dia genggam, dan tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol hanya diri sendiri. Ya. Jadi perubahan paradigmanya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau tetap menutup atau membuka kepalan tangan kita? Semuanya tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, Ibu-ibu? Oke, lanjut selanjutnya. Untuk memulai budaya positif yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memulai dari diri kita sendiri ya, untuk menerapkan budaya positif, kemudian menerapkan budaya positif ke lingkungan sekolah. Dan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan masyarakat sekolah seperti kepala sekolah, guru, anak didik maupun orang tua murid yang ada di sekolah. Menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Strategi disiplin yang diterapkan dalam sekolah perlu diperbaiki. Biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi, bagaimana miskonsepsi dari tentang kontrol guru, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid mendidik pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena
seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran. Oleh karena itu peran guru sangat dibutuhkan di sekolah dan di kelas. Guru harus menjadi agen perubahan, yaitu mulai dari bergerak dan menggerakkan warga sekolah, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan guru, murid, pengawas, komite, orang tua murid untuk berkolaborasi mewujudkan budaya positif. Di mana seorang guru memiliki nilai-nilai dalam dirinya, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, berpihak pada murid. Dengan nilai yang ada dalam dirinya, maka dia dapat berperan untuk menjadi kepemimpinan pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, berkolaborasi antar guru, dan kepemimpinan berpihak pada murid. Apakah makna disiplin? Disiplin sering diartikan aturan, tata tertib, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dan berasal motivasi internal. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebijakan universal, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap setiap orang Indonesia adalah profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi untuk mewujudkan budaya positif, yaitu pertama harus kita membuat peraturan di kelas. Kalau di kita untuk anak TK, peraturan di kelas itu kita bisa bahasakan ke anak-anak. Ceritanya dia yang menentukan sendiri peraturan di kelasnya. Kalau di tingkat yang lebih tinggi kan dia bisa menulis. TK kita ceritanya menambahkan sendiri. Setelah membuat peraturan kelas, baru dia menyepakati apakah dia setuju dengan peraturan tersebut. Terus lingkungan positif ceritanya kayak dibahasakan nih ke lebih positif, itu maknanya kan yang bilang tidak boleh bermain HP misalnya.
jadi dibahasakan yang lebih positif, akhirnya menjadi budaya positif. 3. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini ceritanya ada yang ceritanya dia berbuat baik karena mau dipuji, terus karena mau menghindari hukuman, itu mungkin. Atau yang ketiga itu menjadi orang yang lebih dihargai. Terus masuk ke hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini maksudnya masuk hukuman atau konsekuensi menurut kalau yang ini ceritanya itu ada yang disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi maksudnya dia masuk kategori hukuman atau konsekuensi yang diberikan. Menurut apa? Hukuman. Ya, ini masuk hukuman karena ceritanya ada yang dia langgar terus langsung dihukum, ada hukum tindakannya. Langsung kan jawabannya. Guru nanti deh. Kalau yang masuk konsekuensi itu membersihkan katanya kayak tidak dihukum, kayak ada perlakuan baik, misalnya kayak ini membersihkan tumpahnya air ya. Dia bertanggung jawab dengan perbuatannya toh. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Yang kedua, membuat orang sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, terus dipaksa, mendorong orang menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakiti. Kalau yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi selesai itu nak kerja sudah nih. Anak menghargai disiplin, stimulasi tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, bila tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau teknologi. Jadi ceritanya konsekuensinya tidak jangka panjang. Kalau dihukum oleh penghargaan
cari tanya cari. Menurut Al-Fiqhun, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak, kan biasa kita di TK sering itu menjanjikan hadiah biar kepada anak kita agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Tapi sebenarnya itu tidak bagus sih kalau dikasih penghargaan. Didukung dengan penghargaan tidak bagus. Karena ceritanya dia nanti akan berbuat kalau memang ada dikasih imbalan. Jadi nanti tuh begitu terus. Dan ceritanya kayak penghargaan hanya efektif dalam waktu jangka pendek. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Penghargaan tidak membangkitkan motivasi bertaruh diri. Jadi ceritanya memang karena ada maunya, jadi dia lakukan sesuai dengan apa yang kita minta, karena mau dikasih ujian atau mau hadiah. Jadi jangki terlalu besar, jangki pakai itu diberikan penghargaan kepada anak. Biasa. Ya, apa Kayak bisa? Dapat kecap lah ternyata. Ya, keyakinan kelas mengapa tidak peraturan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Oh iya, karena Kalau peraturan itu tidak terlalu kayak apa di Iya, kayak ya, jadi kata-katanya harus keyakinan kelas. Sama dengan kesepakatan kelas. Misalnya ini contohnya kayak datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Nah, jadi bisa kalau kita TK setelah bermain dirapikan kembali mainannya. Yang kedua, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Dan silakan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Pertama itu cinta kasih atau diterima, ceritanya kita membuat karena mau butuh perhatian, butuh cinta kasih, kesenangan, kebebasan, dan kemanusiaan. Itu kebutuhan dasar dari manusia. Pasti kita butuh cinta dan kasih sayang. Mau pengakuan dari teman-teman, baik itu kepala sekolah dan lain-lain. Untuk kebebasan dan kesenangan. Dan lain-lain. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, dan kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kita membutuhkan ini, membutuhkan bertahan hidup seperti apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima,
meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan pemaksaan, kebutuhan psikologis juga yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diadu atau prestasi dan keterampilan kita. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan psikologis untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan psikologis agar kemandirian, ekonomi dimiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Kalau yang ini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini termasuk kebutuhan apa? Kesenangan atau apa? Kesenangan. Kalau yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku bosan. Masa belajarnya cuma segitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, kenapa? Kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Sisi kontrol yaitu satu sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum yaitu menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas. Seperti itu kalau kita sebagai penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, murid meletakkan berudi kemudian berpolis satu. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya. Ya kadang juga itu bilang ibu kecewa, atau bilang kecewa karena begini itu posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Jadi anak dipaksa untuk salah itu untuk dirinya merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong, itu hasilnya. Kalau posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Jadi ceritanya kayak dibela juga itu murid. Jadi ceritanya kita kalau ada nonda seperti ini kayak sebagai teman oh iya tidak apa-apa. Oh kalau ada dia buat salah, oh iya tidak apa-apa ayo lakukan demi ibu, seperti itu. Kalau sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ceritanya kayak diawasi anak-anak. Kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan
pribadi. Dari 5 posisi kontrol ini minimal kita berada di pemantau sebagai guru, jadi harus kita berada di posisi pemantau, dan yang paling bagusnya itu sebagai manajer. Kalau sebagai teman dan merasa bersalah dan penghukum itu tidak bagus. Itu materi posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin. Yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhilah aturan saya," atau "awas," seperti itu. Kamu selalu salah, kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang terakhir selesai. Kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi itu guru berada pada posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Yang kedua yaitu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu bahwa kamu bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini?" Itu adalah contoh kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh guru pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Jadi ceritanya kita seolah-olah menjadi temannya anak, membantu anak walaupun dia bersalah, kita juga membantu. Dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid merasa dikecewakan. Dari ceritanya itu anak-anak karena dianggap Maki sebagai temannya, kapan Ki tidak
membantu atau tidak dilindungi pasti kecewa. Ih, saya kira itu guruku selalu melindungi ya. Jadi itu posisi kontrol juga kurang bagus sebagai semangat. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan diberikan? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, selip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ceritanya ada kayak catatan-catatan yang disiapkan guru untuk mengontrol muridnya. Misalnya peraturan apa yang tadi dia langgar, apa yang telah kamu lakukan tadi, seperti itu. Jadi itu posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Jadi untuk guru, posisi kontrol yang paling bagus minimal itu sebagai pemantau, dan yang paling bagus itu sebagai manajer. Jadi ceritanya kita bersama-sama dengan murid mencari solusi dari permasalahan yang telah kita alami. Seperti tadi kita bisa membuat segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas selanjutnya pada segitiga restitusi. Di manajer, murid diajak untuk mengenali kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seseorang yang guru sebagai manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang apakah kamu meyakininya? Jika
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu kalimat-kalimat pada posisi manajer. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi nada suara harus 10%. Kata-kata 10%, nada suara 35%. Non-verbal bahasa tubuh 55%. Masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Kosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencapai kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita bisa melakukan segitiga restitusi kepada anak yang pernah saya lakukan. Saya lihat dulu video. Contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas untuk anak TK. Tadi tahap segitiga restitusi yaitu pertama validasi tindakan yang salah. Jadi ceritanya kita tanya itu anak-anak berbuat salah apa kesalahan yang diperbuat, kemudian menanyakan keyakinannya. Kan kita tadi sudah berbuat salah, sedangkan kita sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya. Keyakinan kelas apa yang kita langgar, kemudian menstabilkan identitasnya. Kasus pertama, Amdal sedang bermain Lego bersama teman-teman. Setelah selesai melakukan kegiatan main, Amdal tidak mau membantu temannya untuk merapikan kembali mainan yang telah ia gunakan. Melihat kejadian itu, saya mengajak Amdal untuk melakukan restitusi di akhir pembelajaran. Oh iya. Ya itu. Nah, seperti ini. Pada saat bermain di kelas. Pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, ada anak-anak yang main Lego, ada yang tadi mewarnai, ada yang mengenal guru.
tahap segitiga restitusi. Ya, ceritanya pertama stabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terkontrolnya itu kalimatnya. Ditanya itu anak-anak kenapa tidak mau menerapkan mainannya. Validasi tindakan yang salah, jadi ditanyakan apanya yang salah. Tadi Abdul tidak mau merapikan karena dia capek. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi setelah melakukan kesalahan dan mengetahui apa yang menjadi kesalahan anak, kita buat nih kayak keyakinannya untuk berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang seperti itu. Merapikan mainan. Jadi akhirnya anak berjanji tidak akan melakukan kesalahan kembali setelah bermain, dia harus merapikan mainannya. Dia mau merapikan mainannya sendiri tanpa harus kita perintah lagi. Yaitu setelah melakukan senam dan berbaris di halaman, Una memiliki kebiasaan tidak menyimpan sepatunya pada tempat yang telah disediakan. Oleh karena itu, saya panggil Una untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini Bu Guru menanyakan siapa yang tidak menyimpan sepatunya tadi di depan kelas. Una mengaku bahwa dia yang tidak menyimpan sepatunya di rak. Setelah tadi pemaparan dari saya, mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi atau ada saran-sarannya buat saya, atau ada yang mau bertanya mungkin. Dipersilahkan. Ya, silahkan Bunda Wana. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Bunda Uli terkait tadi tentang pembahasan mengenai penghargaan yang diberikan kepada anak. Nah, Bunda tadi menjelaskan bahwa penghargaan itu tidak boleh diberikan kepada anak dalam apa biasa penghargaan itu kita biasa memberikan penghargaan kepada anak supaya dia bisa menyelesaikan tugasnya, mau menyelesaikan tugasnya berupa hadiah. Kan kita di kurikulum Merdeka ini kan kita harus mengenal semua karakteristik anak, bahwa anak itu berbeda-beda. Ada juga anak yang dimana anak itu mau menyelesaikan tugasnya apabila kita memberikan penghargaan atau menjanjikan sesuatu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru dalam menghadapi anak tersebut? Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih Bunda Uli. Terima kasih pertanyaan dari Bunda Wana. Bagaimana kita menangani anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda, di mana ada anak yang nanti dia akan menyelesaikan tugasnya jika diberi penghargaan. Di sini kan penghargaan dalam artian itu luas. Penghargaan itu bisa berupa kata-kata dari guru, misalnya anak pintar, atau menekan dua jempolnya, atau
Terus itu anak-anak untuk anak TK itu sangat senang. Jadi untuk mengatasi masalah yang seperti itu, Jangki fokus pada hasil akhir dari tugas anak tersebut. Jadi kita harus fokus pada prosesnya. Jadi sebelum anak-anak selesai, kita perhatikan proses dari pada saat anak mengerjakan tugasnya. Di proses itu kita berikan dukungan positif kepada anak. Luar biasa, ternyata gambarnya sangat bagus. Jadi kita berikan pujian berupa kalimat-kalimat yang memotivasi atau berupa jempol atau tepuk tangan kepada anak. Seperti itu mungkin Bunda, dan fokus kepada prosesnya dengan pada hasilnya. Jadi enggak juga sering mungkin kita berikan. Jadi kita berikan penghargaan pada anak yang benar-benar melakukannya dengan baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Bunda Wana? Jadi artinya penghargaan ini bukan cuma berupa benda, Iya. tapi apresiasi kepada anak yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Iya. Jadi bagaimana dengan anak yang tidak menyelesaikan tugasnya? Kalau ada anak yang tidak menyelesaikan tugasnya, kita bisa apresiasi juga. Anak ceritanya sudah hebat ya, sudah melakukan sejauh ini. Kenapa? Apakah ada kendalanya? Apa yang kita tanyakan? Apa yang menjadi masalahnya? Kenapa dia tidak menyelesaikan? Entah itu anak itu jenuh atau apa? Jadi ceritanya nanti kita apresiasi di prosesnya itu dulu. Oke nak, karena kita sudah melakukannya dengan baik untuk hari ini, nanti kita lanjut besok hari. Tepuk tangan buat ini begitu. Jadi anak-anak tetap bersemangat seperti yang selesai. Terima kasih. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bisa? Ya, silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan Bunda tentang 5 posisi kontrol ya kita sebagai guru, di mana kita sebagai manajer Bunda ya. Bagaimana jika kita sudah melakukan posisi tahapan-tahapan posisi kita sebagai manajer, tapi anak masih tetap membangkang atau tidak mau mengikuti arahan yang kita berikan, Bunda. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ocha. Bagaimana menangani anak yang membangkang? Ceritanya di saat kita sudah memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Baik, mungkin sebelumnya kita harus tahu bagaimana itu posisi manajer. Jadi pertama kita di situ bersama-sama dengan anak membahas mengenai kesalahan apa yang telah dia lakukan. Kemudian apa penyebab dari masalah sehingga terjadi hal tersebut. Setelah itu baru kita tanyakan kepada membuat keyakinan bersama kepada anak bahwa hal yang dia lakukan itu kurang tepat. Maukah dia berjanji untuk tidak mengulang lagi permasalahan yang telah dia lakukan. Bisa kita misalnya pada saat melakukan hal tersebut, suara kita tidak terlalu keras, tidak terlalu tinggi, dan tidak emosional kepada anak, karena kalau kita melakukan hal tersebut bisa saja itu anak lebih membangkang karena terus terciptanya identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran-pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya. Seperti tadi,
seperti tadi kasus yang telah kita nonton itu kita melakukan segitiga restitusi terhadap masalah yang telah dialami Afdal. Jadi kita tanyakan dulu kepada anak kenapa dia tidak mau merapikan mainan misalnya. Afdal menjawab dia capek. Jadi kita sampaikan kepada si anak itu bukan hanya dia yang melakukan hal tersebut, ada anak-anak lain juga yang pernah melakukan, tapi maukah dia merapikan mainannya setelah dia bermain. Dia ceritanya buat keyakinan atau perjanjian kepada anak untuk melakukan hal positif setelah bermain. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya Bunda, apa masih ada tanggapan? Gimana Bunda? Ya dari ceritanya bersama itu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Diskusi tanpa harus kita menjadikan diri kita sebagai temannya. Jadi ceritanya tetap kita sebagai manajer. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup sekian pemaparan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama dari teman-teman guru yang telah datang ke tempat ini dan membantu saya untuk menyelesaikan tugas dari CGP yang tentang budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.